Anjlok ngek. Oke guys, balik lagi ke channel YouTube gua Reza Kembung. Anjlok ngek. Mager deh. Ura. Hari ini gua kedatangan tamu satu basis sama gua, anak Cipete. Ya bisa dibilang dunia nakal dia 11-12 dah sama gue ya. Dan hari ini gue baru ketemu lagi nih sama nih orang nih, nggak tahu kemana. Alhamdulillah gue ketemu lagi sih, gue bisa silaturahmi lagi sih yang jelas sama dia. Kita kenalin dulu, Rafiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Halu. Alhamdulillah. Sorry, berat tuh, gue belum nyampe, brother, gue belum nyampe. Dia mulai belum nyampe. Belum nyampe. Ada apa nih? Ngundang-ngundang. Iya, gue ngundang lu pengen ngobrol-ngobrol nih. Aneh udah lama nih ketemu Enti nih. Ada Enti kayak di telan tsunami. Telan tsunami enggak. Bawa arus ya. Kebawa arus. Mungkin arusnya baik ya. Insya Allah. Iya, arusnya baik. Insya Allah. Aneh deh. Tanya-tanya sesuatu sama Enti nih. Tapi sebelum nanya, aneh minum dulu ya. Ente ngopi ya. Fadol. Ngopi. Maaf nih brother ya. Oke. Ngopi kita. Ngopi. Gue ngeteh. Rokok kali ya, berentengan ya? Boleh. Gue nggak ngerokok. Lu bakar ya kamar gue boleh. Ini asli, gue udah lama ketemu nih anak nih. Parah sih. Tapi alhamdulillah sih masih bisa ketemu. Di jalan juga ketemu sih, ngobrol, biarpun sebentar ngobrol ya. Kayak gemukan ini ya? Alhamdulillah. Gemukan. Pokoknya doain aneh pengen nikah tahun ini. Anak udah berapa? Iya. Orang pengen nikah, anak udah berapa? Oh, anak udah berapa? Belum. Insya Allah doain aja. Kali gitu. Kayak orang sono. Kayak pemain sepak bola ya. Ini pertanyaan dari tim aneh nih. Aku juga nggak tahu pertanyaan apa ya. Arjen juga sih. Apa tuh? Nih. Gue tahu nih masa lalu ya. Gue tahu banget masa lalu. 11-12 sama gue dah. Ada lu ada gue lah pasti, nggak mungkin nggak. Pas kali. Apa kalau nyesel dengan masa nakal? Namanya nyesel pasti ada di akhir kok. Oke. Nggak mungkin di awal. Iya. Di zaman dulu ya pasti kita berbuat ya. Mana ada sih orang yang kagak berdosa? Pasti berdosa. Pasti. Ya kan? Benar? Kita, orang tua, saudara, mama pasti punya dosa. Iya. Nggak ada yang punya dosa. Mungkin. Benar. Iya kan? Benar. Berawal itu dari kata-kata, ucapan, iya kan? Tingkah laku kita, iya kan? Sama orang lain gitu, bagaimana kita bayar apa enggak? Terus? Misal nggak? Ya pasti kita punya rasa penyesalan. Emang seberat apa sih masa nakal lu sampai lu menyesal? Apa lu menyesal bener-bener kayaknya? Ya kayak gimana ya kita, dalam hati kita itu susah. Buat berubah aja itu kita susah. Berubah nyesal itu ya sering mabok lah, cewek lah, ini segala macam. Pasti semua orang ngelakuin itu dong. Nggak mungkin enggak lah. Ya pasti gue juga ngalamin begitu, lu juga ngalamin begitu, lu tahu gue dah orang kayak gimana, ya kan? Penyesalan itu di akhir, nggak pernah ada di awal. Oke. Lah gue berawal dari ya main malam, keluar malam, nongkrong malam, gitu. Sono sini, pengangguran, punya duit nggak punya duit, keluar gitu ya, nongkrong sama dia, sepi rokok dia, minum rokok dia gitu ya. Ya cuman kan teman-teman gue kan orang-orangnya kan pada baik semua. Ya kayak lu udah contoh dah gitu. Ente kan orangnya kan Lo masya Allah. gue dulu ya. Iya anjir. Alhamdulillah. Ente kan guru aneh ini. Iya nih. Masa guru kayak gini sih, jangan kayak gitu lah. Nggak boleh. Ente kan guru aneh. Iya. Sama-sama saling belajar pak. Iya benar-benar itu benar itu saya belajar. Saling mengetahui gitu. Lu begini,
ya gue juga begini dulu. Lu begitu ya, kita juga begitu dulu. Iya. Saling menghargai gitu. Lu kesalahan apa yang pernah gue buat gitu sama lu gitu, contoh lu sering cobain lu atau gimana gitu, sama teman-teman yang lain gitu. Nah gue ini kan orangnya tinggi dah emosinya, gampang buat marah gitu. Ya maaf kata gitu istilahnya, atau sering jelekin orang lain atau gimana gitu. Punya sifat syirik atau tamak gitu, pelit sama orang lain atau gimana gitu. Penyesalannya gue itu gara-gara ada tongkrongan yang itu kagak benar, ke klub malam, pergaulan bebas, main cewek sana sini. Betul iya ya, gue paham dah. Gue ingat dulu pengen ketawa nih. Iya, gue ingat dulu. Jadi gue ingat Iya. masa dulu ya. Jadi gue ingat ya. Terus lu nanya apa lagi? Nah, lu menyesal gak sih? Nyesel pak. Nyesel banget tuh. Terus terang menyesal. Ya ada penyesalan ini pasti kan ada. Di balik penyesalan pasti ada. Ada memperbaiki diri. Nah, lagi diri gua. Kita dekat sana sini. Dekatnya kita itu bisa bener gini ya, itu dapat hidayah. Dekatnya kita sama Allah. Dekat kita ingat sama para nabi, para ulama dulu, para habaib, para wali-waliullah. Kita kecil sering main di masjid pak, tuh. Gede dikit kita nakal. Pasti kalau udah tua kita bakal balik ke masjid. Iya. Itu yang gue rasain. Dan gak usah jauh-jauh dari lingkungan gitu. Senak-kanak dia kalau dia tua mainnya sarung. Nah, nggak dipungkiri sih. Nggak dipungkiri. Sebandel-bandelnya orang Betawi pasti bisa ngaji. Iya. Bener gak? Sebandel-bandel orang Betawi pasti bisa ngaji. Masa ilokan Al-Fatihah dong dia nggak bisa? Sebenarnya orang Betawi nggak bakal dia mendoakan Allah. Tuh. Bener. Dia nggak bersujud pada Allah. Dia nggak bersujud pada pohon. Dia nggak bersujud pada. Dia percaya adanya benda-benda Allah. mati. Nggak bakal. Dia percaya adanya Allah. Iya. Percaya adanya Nabi. Percaya adanya para ambiya. Iya. Bener. Para solihin. Kalau nakal ya oke lah manusiawi. Nah, tapi insya Allah dua tuanya bisa ke jalan yang benar. Nah, itu yang proses sih, proses. Semua butuh proses. Bener. Nggak ada yang orang mau sukses gara-gara proses. Bener, itu bener banget sih, parah itu. Nah gue pengen tanya nih, lu kan sama gue di dunia malam ya? Sama lah, pokoknya lah. Berapa lama sih lu di dunia malam? Dan apa aja yang lo lakuin di kenakalan lu masalah? Dulu di dunia malam itu ya gue ya biasa. Minum homas segala macem, minuman, cewek sana sini gitu. Ya pokoknya kerjaan gue dah pengangguran, namanya orang pengangguran ya dulu ya. Ribut-ribut nggak jelas. Iya, ribut-ribut nggak jelas. Siapa aja pengen gue lawan gitu. Iya, Ya. nggak ngaruh siapa. Sebutan anak yang sekarang, ampun menjago. Gitu. Nggak ngaruh dah lu. Iya, anak mana, orang mana. mana. Nggak ngaruh zaman dulu. Cipetin nih bos, senggol dong. Iya. Gue bener deh. Anak IO mana Kemang kau bukan bikin anak Cipete. Iya, Cipetin nih bos. Ini senggol fakta dong. sih, fakta. Sampai sekarang fakta. Dulu zaman dulu pak, aneh dulu kalau zamannya Kemang ya. Nah, aneh mana Kemang, banyak aneh kenalan deh. MC, DJ segala macam kenal sama aneh. Apa security-nya nih kenal? Security-nya ada kenal. Masuk aja. Masuk. Lu lagi. Gitu Gua males istilahnya. gitu. Iya, gue males lagi. Lu masuk. Agak pakai di ini lagi udah. Dulu anak-anak dulu beda sekarang gitu pak. Mabuknya iya norak banget dah. Beda sama sekarang. Beda sama dulu. Kalau dulu kan kita kan solidaritas itu Kuat. Kuat. Gini ya, Saling di support. bawah, saling support. IO pun saya support ya. Iya, itu kan yang support. Nggak kayak sekarang. IO ini hanya kinjak kan. Iya. Beda. Siapa yang di atas, dia menang. Iya. Gitu juga pak. Ribut pun ujung-ujungnya kalau kita ribut aja embat-embatan. Nah, sekarang apa lu ngadu ke ormas, ngadu ke suku. Buat apa lu menjadi jagoan kayak gitu? Iya, tes nyali aja. Iya. Nyali lu semana?
face to face. Kita kan akamsi ya di situ ya. Kita bukan so jago, cuma kita nengahin. Bukan so jagoan, nengahin gimana sih caranya biar kita damai ini. Iya. Solid gimana, persahabatan gimana gitu. Bukan saling Iya. injak, bukan saling maki Bukan, gitu. Kadang orang salah persepsi. Oh ini orang sombong nih, padahal enggak, tujuannya tuh baik. Biar lu makin dewasa, biar lu tahu hidup tuh kayak gimana sih gitu. Bukan masalah wah nih orang sejagoan, enggak kayak gitu. Salah kalau bicara seperti itu sih. Kalau sekarang kan bukan merangkul, malah memukul. Iya, Kalau dulu kan saling merangkul, iya, bukan saling memukul. benar. Coba sekarang lihat aja sendiri. Nggak ada zaman ribut di dalam klub. Kamu di luar. Karena kita nggak mau nama klub itu rusak. Kalau sekarang ribut dalam klub aja. Ngapain? Sakanya wah kali ya. Wah Backingannya banget. kuat kali ya. Nyali lu mah. Ya, PT-PT nyali lu. kalau kata anak-anak bingung, tipis lu. Iya. Gitu. Nyali lu kalau rame. Kalau Iya. sendiri berdua boleh diadu. Iya. Iya. Buy one get one ya? Iya, buy one get one. Seru juga nih sama krokodil. Aduh, asal lebaran. Aduh, anjlok. Lanjut, Pak. Lanjut. Ini hampir sama kita di sini, tipis-tipis dikit ya. Apa bedanya zaman sekarang sama zaman dulu? Itu beda banget sih ya. Solidaritasnya juga beda ya. Jauh, Pak, solidaritasnya. Jauh. Dulu mah bener-bener muluk banget. Iya. Kita susah bener-bener dibantu banget. Sampai kita mau masuk klub aja nih ya, umur kita kagak cukup, umur gua nggak cukup, dibantu. Dibantu. Masalah KTP pun nggak bisa masuk, dibantu. Iya, dibantu. Kita nggak punya duit, dibantu. Dibantu. Kita nggak punya rokok, dibagi. Lagi. Kita nggak punya minum, dikasih. Dan satu lagi, cewek zaman dulu nggak dijual kayak zaman sekarang. Iya. Cewek zaman dulu OTW bareng kita, itu kita jaga. Boro-boro orang lain mau nyentuh. Cewek itu bakal ngadu, gue disentuh nih sama si ini. Ngadu. Sekarang dia OTW sama siapa? Ujung apa? Nyari Sama duit. siapa? Nyari duit. Iya. Dari Gue gaduh. mau nyari tamu nih. Lu OTW sama siapa? Pulang sama siapa? Tuh bedanya dulu tuh. Jauh banget sih, parah. Makanya kita edukasi juga dari sebuah anak sekarang gitu. Ayolah dong, bangkitin pola pikir lu gitu. Jangan mikirin diri sendiri, jangan mikirin ego, jangan mikirin gengsi. Anak sekarang maunya roda 4 mulu, Pak. Dia sama dulu mah ya. Baunya duit kagak. Iya. Iya, dengan roda 2. Rokok minta mulu lagi. Iya, dengan roda 2. Rokok gue comotin mulu kayak Astor. Iya, betul gak? Rokok gue comotin mulu kayak Astor. Iya. Buset. Asar mah makan aja stoples Iya. hilang gak tahu. Iya. Ya rokok nih. Comotin atu. Lu minta mulu dalam hati gitu. Iya, paling mau mobil. Iya. Ya, bangga. Enggak ada bangga-bangganya. Status keren-keren. Jalan-jalan mulu. Oh, ya. jalan-jalan mulu. Traveling mulu lagi. Iya, malu di rumah cuci beras. Iya. Kan di orang tuh kayak gini kata ya. Nggak mesti dibikin. Zaman sekarang tuh kayak traveling di-upload, jalan-jalan di-upload, tapi nggak jarang banget upload dengan orang tuanya. Gitu sih Mas. Lu bangga dengan teman-teman lu upload sana kemari, tapi lu takut upload dengan orang tua lu. Biarpun orang tua lu jelek, biarpun rumah lu kayak gitu, upload aja Pak. Apa salahnya sih? Itu poinnya. Gue kasih tau sama lu, anak zaman sekarang tuh gengsinya pada gede-gede banget. Iya, gua di sini. Gua tahu kehidupan lu, ya kan. Tapi lu kenapa nggak bangga dengan orang tua lu? Lu nggak bangga dengan rumah lu, biarpun sederhana, tapi kan rumahku istanaku. Nah, Tapi lu selalu upload di apartemen, di hotel, di mall, padahal jalan-jalan. lagi open BO itu. Padahal lagi open BO itu. Open BO di hotel. Ya. Ya, halo. Dari 200-an lagi. Kabar 200 Kayak pagi lagi. Kayak pagi. Dari ngabisin. Aduh, jangan lagi jangan ngomongin orang sih. Ada gitu seret. Kalau kayak gitu Nggak seret boleh. gua ajarin lo. Iya. Gengsi jangan gedein, rendahin. Iya, lebih rendah lebih bagus. Iya. Kita pada banyak rumah kita kayak gini ya udah. Itu begini adanya. Nggak bakal kalau kita udah face to face sama teman kita, nih rumah gua, ini sering main ke rumah gua, nggak bakal teman lu kok rumah lu kayak gini, nggak bakal. Dan kalau lu yang sering update yang mewah-mewah atau tahu orang teman lu kaget, ini rumah lu, ini orang tua lu, dia bakal lebih kaget. Ada tanam gitu. Iya, Cuma update lu beda. keren banget deh, tapi ternyata
Beda orang lebih baik dulu, apa adanya sih. beda orang dulu sama orang sekarang, Pak. Iya. Kalau orang dulu pengen kaya, kalau anak zaman sekarang pada mau kaya. Beda kan, kepengen kaya jadi kaya sama pengen kelihatan kaya. Kalau dulu kan kita kan pengen jadi orang kaya. Kalau sekarang pada pengen kelihatan kaya. Sama ya, kita bisa minjem dong kalau banyak pengen kelihatan kaya. Sosmed gue dari Instagram, dari WA itu gue paling kesel sama orang yang mengeluh. Iya. Paling kesel gue mengeluh karena gini, kita punya Allah nih, kita punya Allah gitu, kita udah dia ngatur ya, sudah dia ngatur. Lu ngapain ngeluh-ngeluh? Harusnya lu yang bahagia aja nih yang lu upload segala macam. Kalau dikit-dikit ngeluh tapi lu nggak introspeksi diri, terus seakan-akan nyalain Allah, hidup lu kayak gini-gini, tapi lu nggak introspeksi diri lu, kenapa sih bisa begini? Itu gue pengen kesel. Dan lu udah upload, aduh gue kayak gini-gini nih, rezeki gue kayak gini, tapi lu nggak kerja, lu nggak ngapa-ngapain, lucu jadinya. Yang kan gue bilang, Lu minta rezeki tapi lu nggak berusaha, lu nggak kerja, lu nggak buka peluang usaha, tapi lu ngeluh, itu buat apa bro? Dan orang lain ngelihat kan makin terbanting. tapi gitu. yang gue gendeng nih Pak sama anak-anak zaman sekarang. Zaman gue sekolah, gue naik sepeda, jalan kaki, ya kan. Anak-anak gue ongkosnya pada tinggi-tinggi, gede dah, istilahnya uang jajan lah. Nah kalau gue kan sekarang seberapa doang. Ya sampai sekarang gue begitu, ya usaha sendiri, alhamdulillah gitu ya, nggak minta sama orang tua gitu istilahnya. Motor beli sendiri, ya kan. Gue bisa kerja sendiri, bisa nyelingin orang tua gitu ya. Anak zaman sekarang, Mbak, motor dong, pintu tendang jeder gitu. Ngambek dah. Sekarang kan bukannya gue, maaf nih ya, bukannya gue ngerendahin lu pada gitu. Anak-anak zaman sekarang, Mbak, motor Mbak, Mbak, mobil Mbak, duit Mbak, tinggal bang gini doang nih gitu. Nggak ada usahanya. Kalau dulu kan kita usahanya, gue ya, pulang sekolah market. Nih sini masih dari kelas apa yang Antasari, market. Mau jajan market, mau beli apa aja, mau ngeliat orang-orang nih makan gitu ya, pada jajan gitu, mau main apa, punya diri sendiri, nggak kayak yang lain-lain. Pada nadang semuanya gitu. Anak-anak zaman sekarang istilahnya Pak kagak pernah punya pikiran gitu. Bersyukurnya kurang. Nah itu dia Poinnya itu sih, bersyukurnya kurang. Apapun nikmatin aja, bersyukur hidup ini gitu. Gak usah apa-apa ngeluh gitu. Ngapain sih hidup ini ngeluh? Allah tuh gak suka orang-orang ngeluh. Poinnya, biarpun gue gak tahu tentang agama, tapi gue tahu tentang ceramah deh, porsinya. Kita gak usah ngeluh-ngeluh tentang hidup ini gitu. Ngapain lo ngeluh gitu? Gak ada poinnya juga gitu. Ya kalau ngeluh sih, kalau ngeluhnya sama Allah sih mendingan ya. Iya. Ini ngeluhnya ke sosmed media. Sosmed media ada yang membantu lo, ya ada yang dikatain. Lo updatean lu begini-begini. Biarpun gak dikatain, paling teman gak nyinyir doang. Iya. Lalu lagu-laguan dong hidup. Kalau hidup lu begini. Iya. Tuh, poinnya itu. Lo lagu apa emang? Iya. Woi, branded nih baju gua, sepatu gua branded. Jam gua branded. Nah, tapi inget. Duit masih nadang. Nadang orang tua. Iya. Gua naik mobil, bangga banget. Tapi mobil orang tua. Jangan bangga. Sekarang aja SMP, anak SMP. Sekarang aja gampang ya udah online gitu ya. Anak SMP zaman sekarang, Mbak, beli monster, Vespa. Wih. Dulu jam gua bodo-bodo, Pak. Gue yang ngetuk dulu, zaman SMP, SMA gue ngetuk jalan kaki. Emang sekolah gue deket sih. Dulu gue jauh Pak, jalan kaki dulu. Jadi gengsi aja dah yang gedein. Iya benar. Gengsi aja dah. Ya semakin zaman sih emang susah sih dibilangin sih. Susah sih. Susah. Harus benar-benar dari orang tua. Oh iya. Yang ngedidik. Orang tua tuh penting mendidik gitu. Emang dari orang tua juga. Orang tua faktor utama, kedua baru lingkungan. Iya. Kalau lingkungan dia benar, orang tua bener, didiknya bener kan. Kalau orang tua nggak bener, lingkungannya bener padahal, tapi ngedidiknya nggak bener juga. Faktor utama orang tua. Gitu. Menurut gua ya, tapi nggak tahu sih. Iya, mas berawal dari orang tua. Iya. Orang tua ya. Ya kan pohon nggak jatuh, buah nggak jatuh dari pohon ya Pak. Iya. Lanjut.
tanggung tuh status terakhir. Iya nih. Bocor apa ya? Pakai ngodrop lu. Iya, pemodok nih lumayan. Selama ini sih banyak perubahan ya, gue lihat ya dari diri lu sih. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Ya pun gue juga nggak bener, tapi gue seneng punya teman-teman yang beralih Iya. menjadi lebih baik ya. Biarpun belum bener banget tapi usaha Menuju. itu gue seneng tuh. Biarpun gue belum baik tapi gue suka sama orang-orang yang menjadi lebih baik. Gue lihat sekarang tuh lu kayak deket sama ulama ya, ustadz gitu ya, segala macem deh, habaib segala macem. Apa lu bener-bener capek dengan masalah lu? Apa lu bener-bener dapat hidayah? Ya dapat hidayah kan datangnya dari Yang Maha Kuasa. Iya. Ya kita jalanin aja. Aneh itu bermula dari aneh dari kecil ya, dari kecil. Aneh seperti yang bilang tadi, suka main di masjid pasti akan kembali ke masjid gitu ya. Oke. Aneh dari kecil sering diajak sama mamang aneh nih najis Tahlilan. tahlilan Kecil aja deh, tahlilan iya, dari deh. kecil tahlilan Tahlilan. sering diajak-ajak maulidan rohan sering diajak-ajak sama dia ya, sampai apa tuh rohan tahlilan Iya, gitu baca yasin. Baca yasin gitu segala macam. Baca tahlil aja deh. Iya, Patokannya ya. sampai kira selawat aneh tuh dulu aneh diajak sama mamang aneh gitu aneh sholawatan itu sampai aneh ke bawah tidur pagi kok. Aneh ada satu majelis di Jakarta terbesar tuh namanya Majelis Taklim Nurul Mustafa. Pimpinan Al Habib Hasan bin Jafar Assegaf. Habib Hasan sini. Gang Sungai. Ada Habib Hasan bin Jafar Assegaf. Pendiri Majelis Taklim Nurul Mustafa di Jakarta. Dulu aneh yang ikut dia umur SD kalau nggak salah kelas 3 SD sampai aneh sampai sekarang lah gitu ya itu aneh tidur pak ngigo baca selawat sampai tangan aneh ke sini la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu aneh itu nyampe mamang aneh kan mamang aneh sama nyane belum tidur ikut selawat sampai sekarang ke bawah pak selawat aneh hidup dari selawat sampai sekarang giro kalau nggak baca Flexa sampai aneh jadi isinya selawat Iya. Kan gua dulu minta lagu salawat sama lu. nah itu dia OTW di rumah. Iya kan? Ngetok pintu lu. Ngapain lu? Minta lagu-lagu salawat. nah dari dulu Lagu nggak bener, gila gua nggak bener tapi gua OTW ke rumah dia minta lagu salawat doang. Udah gitu kan, zamannya Bluetooth lagi. lama banget ya pak satu lagu aja lama banget Lama banget. padahal 3 menit doang Iya. itu lama Gua banget rela banget gua OTW dari rumah gua sampai rumah lu cuma minta Bluetooth lagu salawat doang. Ingat gua, ingat banget gua. gitu. Ya Allah. Asli. zaman dahiliyah itu ya Iya, udah lama. Tapi jujur ya, aneh belum tapi bener sih. Cuman minum doang nih aneh yang belum bisa hindarin. semua orang kalau nggak minum mati pak Iya sih. iya Jujur ya, gue oke lah dari semuanya gue bisa udah hindarin hal-hal yang nakal segala macem. You know kan nakal gue kayak gimana? Gue udah bisa hindarin semua, cuma satu, minum alkohol. Kadang-kadang gue masih kadang-kadang nggak tiap hari. Itu dong, susah jadi kenapa ya? itu dari kebiasaan kita juga sih pak Iya. cuman bisa dibantah nanti ente suatu saat pasti dapat hidayahnya Itu tuh satu tuh, yang lain alhamdulillah tuh gue udah sama cewek enggak. You know kan gue sama cewek di klub kembang angkut bebo gak kenal gue angkut segala macem. itu udah tradisi ya Terus gitu jaringan gue segala macem. Terus nakal gue yang segala macem deh. Sampai sekarang cuma satu yang gue nggak bisa lawan tuh minum tuh, tetap minum gue. Yang lain sih udah gue hindarin semua. Sama cewek gue nggak nakal. tapi segala pasti macem. pak pasti lu nggak selamanya bisa
begitu terus. Pasti ada Iya. perubahan. Ada On perubahan. proses. Pasti ada on proses. Sama kayak gue begitu juga dulu. Susah buat ini. Nah, pasti semuanya akan kembali seperti semula. Dulu gue gimana royal sama teman-teman gue, sekarang gue balik, gue lebih fokus ke royal, ke keluarga gue, teman-teman gue, baru sisanya ke teman gue. Dulu enggak, gue royal ke teman gue, sisanya baru orang tua. Dan gue rasain berapa tahun ini gue royal ke orang tua gue, terus baru ke teman gue. Pas gue royal ke saudara gue, ke teman deket deh, terus ke orang tua, rezeki kita makin melimpah. Berbalik Pak langsung. Berbalik, bener, sedekah terbaik sama orang tua. Iya. Baru ke anak yatim. Menurut gua ya, keluarga kita dulu. Keluarga kita baru dulu. yang lain. Merasa Orang udah tua- cukup, udah lebih, baru ke orang Iya, lain. orang tua gua mau apa segala macam. Oke, gua nurutin, baru kok ke temen gua, baru ke yang lain-lain deh. Ih gila, gua ngerasanya perubahannya drastis. Beda ya? Beda sama yang dulu masa lalu. Beda. Lebih apa ya? Lebih lancar rezeki, lebih ada masalah lebih cepat dipermudahkan. Ya. Itu yang gak duga-duga kayak gitu sih. Itu yang gue alamin ya dari diri gue aja ya. Ya seperti itu, ada 3. Rezeki, maut, kematian. Jodoh udah ada yang ngatur, mati udah ada yang ngatur, rezeki kita udah ada yang ngatur. Dari Allah adanya. Gitu aja. Iya benar. Doain aneh juga nih, insya Allah tahun ini. Pelan sih gue sih, insya Allah tahun ini. Udah berumur sebenarnya sih. Kabul berkah. Amin. Malah di bawah-bawahan gue udah punya anak segala macam. Gue belum punya anak. Boleh. Tuh. Telat sih, tapi insya Allah nggak ada kata terlambat. Iya. Bagi Allah nggak ada kata terlambat. Benar-benar. Kita selanjutnya ya. Apa yang membuat lu sampai lu bisa hijrah? Nggak hijrah deh sebenarnya, jadi lebih baik. Apa yang membuat lu menjadi lebih baik? Itu Pak, dekat kita satu sama ulama, kita dunia nih, Indonesia seluruhnya dah dunia, tanpa ulama, tanpa habaib, para alim ulama, para ambiya, para syahid, dunia nih, kalau tidak ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Indonesia nih kagak pernah nyebut itu aja dah, satu ulama pecah, gentar Indonesia. Percaya sih itu. Kagak ada kalimat itu di Indonesia, hancur di dunia. Nggak usah jauh-jauh deh. Kita ngomongin Jakarta aja ya, kita asli Jakarta. Paku Bumi, Jakarta Utara. Siapa sih? Enggak ya? Kalau nggak ada dia juga nggak ada yang bisa ngalangin, karena kan dia oleh Allah juga. Ya. Sampai zaman kemarin gubernur yang kontroversi, sampai perang, gara-gara mau ngusir kuburannya. Ya. Itu kan Paku Bumi, Jakarta. Kalau nggak ada dia, gue nggak tahu deh. Bisa tsunami kali. Oh iya. Itu Paku Bumi. Makanya kan Indonesia Itu ulama berulama. Indonesia itu ulamanya banyak, habaibnya banyak, ya kan. Wah, Priok. Itu yang gue bilang, itu maksudnya Mbak Priuk itu Jakarta Utara yang banyak pabrik Jakarta Utara tapi kuburan dia nggak pernah tergusur. Itu dia. Kalau tergusur, gue nggak tahu itu caranya. Itu Paku Bumi di Ancol. Iya. Kalau nggak ada dia, gue nggak tahu air laut lewat kayak deh. Lewat dengan gampang lewat, karena dia mau lewat itu, oh dia ada sejarah Mbak Priuk yang benar ngajarin agama Islam di Jakarta, wali Allah segala macem. Air laut juga mau lewat itu juga segen itu, sampai bener-bener mau dipindahin kuburannya. Lu lihat pemberontakan. Terus apa? Pasti para ulama, para habaib turun tangan Karena di Jakarta ada Paku Bumi namanya Mbak Priuk. Ada lagi Pak yang namanya Habib luar Batang. Batang. Kenapa di Iya. luar disebut luar Batang? Iya. Itu ada kagak salah nyebut nih ya, nih tuan-tuan, guru-guru maaf nih. Ada dapat cerita dari para habaib, para orang-orang dulu gitu ya. Itu disebut luar Batang, dulu ada Habib bangun masjid di pinggir laut. Zaman Belanda tuh ya. Habib bangun masjid di pinggir laut.
bangun, kata muridnya, Beb, ini air asin. Enggak, ditancapin sama Habib. Bismillah. Keluar air, biasa, air biasa. Orang pemerintahan Belanda ada yang tahu, bilang nih, nanti Tuan, Habib bangun masjid di pinggir laut. Cuma Tuan kasih izin. Enggak sampai ngasih izin. Akhirnya Habibnya ke sana. Dia antek-anteknya ngomong, tapi airnya nggak asin Tuan. Airnya nggak asin nih. Tuannya ke sana. Siapa yang ngasih izin bangun masjid di sini? Aneh buat ibadah. Tuan, cobain minumannya. Minumannya cobain. Bener Pak, nggak asin. Cuman dibantah bilang, "Wah, asin." Itu Tuan Belanda, orang Belanda kena penyakit asin. Makan ini asin, minum air ini asin, minum air ini asin. Berobat sana sini nggak sembuh gitu ya. Akhirnya dia manggil orang pintu, bilang gitu, balik ke Habib itu, minta maaf. Balik minta maaf. Akhirnya dimaafin tuh, normal ya tuh. Normal. Akhirnya Habib nggak lama setelah itu meninggal. Habib ngomong gini sama muridnya, nanti kalau anak meninggal dikuburin sini ya, di masjid ini. Oh iya Habib, siap. Nggak lama Habib meninggal, tahun berapa itu, tahun berapa. Tapi dibantah sama orang Belanda, nggak bisa di sini, kuburnya di Karet, kalau nggak di Tanah Abang. Akhirnya Iya, mau nggak mau kan soalnya di Tanah Abang, kalau nggak di Karet, nggak bisa di sini. Di bawah ada tuh, nyampe makam, nggak ada. 3 kali bolak-balik, nggak ada. Di situ-situ juga, balik ke situ banjirnya Pak. Itu disebut Habib keluar Batang, keluar dari kurung Batang. keluar dari kurung Batang. Lo ngerti nggak lu? Wali-wali lo itu keramat-keramat Pak, jangan salah ya. Kamu, Gua ada lagi ya Habib. nakal-nakal gue takut gue. Habib, Tentang agama takut gue. Habib ada tuh di Kalibata, dekat Pangkal Pahlawan. Habib Ahmad bin Abdullah Ahmad bin Ali Al-Haddad, Habib Kuncung sebenarnya. Dia suka pakai topi kuncung. Iya, Habib Kuncung. Iya, Kalibata. Dia karomanya itu, kita ya dulu dia biasa kan naik kereta dulu, dia nggak pernah bayar, masuk aja gitu. Ada karyawan kereta, apa sih kalau yang minta tiket itu apa sih ceritanya? Setelah di kereta, Kalau ada karyawan. karyawannya ya. Habib naik dihadang, mana tiket ya? Kalau nggak ada tiket nggak bisa naik. Ah udah Habib turun di gerbong. Itu kereta nggak bisa hidup, nggak bisa jalan. Dikumpulin dah tuh lagi karyawan sampai yang bikin masalah. Dia ngaku, saya tadi ada kain kakek pakai baju gamis, bawa tongkat, naik kereta cuma nggak ada tiketnya. Cari, suruh cari. Akhirnya ada tuh Habib lagi wirid di gerbong kereta. Dia minta maaf, suruh naik lagi. Jalan lagi tuh kereta. Aroma itu. Tuh karena keramat Pak, serem Pak. Jangan main-main sama Asli. sama orang-orang dulu. Keramat. Kalau orang zaman dulu keramat asli. Dulu aneh zaman NU nih, zaman NU. Kasihan dengar dari para ulama nih yang dulu. Zaman perang sama orang Belanda, sama orang Jepang gitu. Jadi Jepang kita jajah sama Jepang nih ya. Lahir. Ya. Tasbih aja tasbih. Itu bisa lawan bom Pak, terbang-terbangan. Ada tuh di filmnya. Terbang. Segen Indonesia kayak gitu. Gitu. Mistiknya agamanya kuat. Bahkan kan ada jenderal Gatot saya nanya tuh, mau kiai apa sih gimana kiai, cukup RUD, jangan pernah lepas dari RUD. Karena kan kalau kita berwudu muka kita bersinar. Istilah kita aja Pak, ente kentut yang diusap apa? Oh ente udah wudu, muka kan? Apa lagi? Iya. Ada orang bertanya, kenapa sih kiai kalau kita kentut yang diusap muka bukan pantat? Iya malu pantat lo apa muka lo? Betul gak? Ya kali lu masa pantat lu. Nah, Orang lain iya. bisa lihat. Dia kasih muka yang diusap. Enak. Ya kita kan nanti ketemu Allah. Benar. Mati kita bumi, nyium bumi kita. Benar. Betul gak? Aja. Poinnya oke sih. Pengen tahu nih
tapi ke masa sekarang. Amalan apa yang lu punya di masa lalu, ya kan? Amalan gue sekarang nih, Dan dulu lu punya amalan apa sih? seperti yang dia bilang kan, karena itu sering yang paling gampang tuh ya amalan. Ada pakai di ini nih, diucapin aja nggak apa-apa. Ucapin aja, amalan itu apa? Diucapin. Anda sering selawat ya? Kalau istilah katanya gitu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu satu kali selawat dibalas 10 sama Allah. Gini dah. Sama sih kalau kita lihat kuburan sebenarnya sih ngucap itu. Ya, ente dapat kenalan cewek, gitu ya. Tapi itu cewek nggak kenal sama ente. Tapi salamnya ke aneh. Pik capin salam ke cewek. Itu cewek nggak kenal ente. Itu cewek penasaran gak? Nabi Muhammad juga begitu. Itu salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Set, malaikat sampein. Set. Ya Allah, ya Rasulullah, umatmu hari ini, detik ini, bulan ini selalu teman-teman atas nama ini Raja Kembung atau gitu ya. Tapi Nabi Muhammad nggak tahu siapa sih Muhammad. Saya nyebut nama gua. Padahal kita umat ya loh. Kita umat ya. Siapa sih ini orang? Gitu. Makanya pada malam Jumat malaikat diliburin. Nabi mau lihat langsung. Siapa itu? Oh ini dia nih, kemarin nih kirim salam sama gua nih Raja Kembung gitu ya. Nanti dia nih yang bersama sama gua nih hidup bebarengan di surga. Tuh berkahnya salawat gitu. Iya. Dijamin udah kita pasti. sama Nabi, insya Allah dijamin surga. Bahkan kan Cinta Nabi. ada istilah kata gini, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat bersalawat. Lu nabi bukan, wali bukan, guru bukan, para ambiya bukan, para solihin bukan, kagak mau salawat. Nah, Betul gak? Dari situ ada belajar Allah aja. Malaikat sama Allah yang selawat sama Nabi, lu sombong buat ngomong selawat. iya, Betul gak? benar. Ini Selawat. harus bangga punya, Iya. kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Iya. Bangga, harus bangga. Itu satu selawat, rezeki, pahala yang kita inginin dapat semuanya. Benar. Iya. Semuanya berkahnya ada Pak. Bahkan kan Nabi kan nanti pada akhir zaman, ya ummati mana umatku. Iya gitu. Jadi kita sama Nabi jangan sombong-sombong amal. Harus itu. Dulu lu punya amalan nggak? Dan sekarang punya amalan nggak? Ada amalan. Dulu punya amalan. Ada. Ada. Sekarang Kalau amalan buat perempuan sih, aneh sih kurang paham ya. Ya cuma kalau yang aneh-aneh lihat tuh, ya udah, itu aneh pakai sholawat, kagak pernah. ya, Pakai itu dong. Palingan doa buat umatnya. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Fardhi 'alal muslimin. Kita doain tuh iya. para habaib, para ulama itu pada doain kita Pak. Amalan di Quran, hadis segala macam lebih pasif Iya. daripada lu kayak Iya itu sembah tempat lain. kita aja didoain sama ulama. Masa lu ngomong ulama? Zaman sekarang kan bukan kita saya aneh jelekin, maaf nih ya, bukan jelekin pemerintahan atau gimana gitu. Ulama dimusuhin. Ada nggak? Para dimusuhin. Segala macam pun semua agama kayak pendeta dimusuhin, Iya. Hindu Nggak, dimusuhin, semua semua. dimusuhin. Jadi Kita udah kualat sendiri sih. kita seolah-olah tidak ya dulu Pak. Iya, Gitu. itu urgent sih. Orang-orang yang kayak begitu, bahkan kan Indonesia tahu diri, berdiri dari para santri dulu. Emang ada dulu tentara? Nggak ada. Dulu ada dari pondok-pondok pesantren di Tebu Ireng. Iya nggak? Iya benar. Zamannya kayak Hasyim Asy'ari itu dijajah di Jepang. Tebu Ireng
yang lagi di apa namanya, kayak diculik, amalnya itu doang. Terus menurut lu punya amalan ya? Gua, amalan gua, Iya. gua sih nggak punya amalan pak. Amalan gua sih ya udah itu doang, nggak ada lagi. Kalau gue punya amalan. Lu kan tau gue dari Gua rasa sih itu sih Iya, punya. gak usah dibahas. Nanya doang, iya apa enggak, udah gak usah dibahas berlanjut. Enggak. Enggak punya. Jadi, oke, hari ini gua banyak pelajaran brother sama lu ya. Saling belajar lagi. Saling belajar. Gue juga ini kok, gue Aneh kan pendosa. aneh juga pendosa. Aneh pendosa. Aneh pendosa yang ingin menjadi lebih baik. Insya Allah menjadi lebih baik ya, doain Ya. aja. Tapi diutamakan pak, dalam hidup itu kita setinggi tingginya ilmu, lebih tinggi itu akhlak. Orang punya ilmu tinggi, Tapi nggak punya akhlak. nggak punya akhlak, tetap ilmunya. Iya. Etika penting hidup. Ingat anak zaman sekarang, akhlak tuh dipertinggi, bukan ilmu yang dipertinggi, akhlak. Ilmu, kan ada alatnya, kalau bakal jadi itu ilmu. Assalamualaikum. Oke, Ban, gue ketemu sama brother gue nih, satu perjuangan. Poinnya banyak sih hari ini, banyak yang kita dapat pelajarin ya. Pokoknya thank you banget Bro Rafiq ya. Cepet Wallace C. Cepetan nih bos, saya dong. Asli thank you banget, gue cuma bisa bilang kita salam anjlok. Ya. Anjlok. Ya. Nek.